Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama Dedi Wijaya RP 23 2023 112. Di sini saya akan mengolah data hasil pengamatan jaring dengan metode statik. Sebelum melakukan pengamatan, kita terlebih dahulu mengunduh data cross-nya di website Badan Informasi Geospasial dengan sistem preferensi geospasial. Pada menu survei dan pemetaan, klik jaring kontrol geodesi, kemudian klik stasiun cross. Pada pengamatan ini kita berada di kota Bandung, sehingga kita harus zoom in terlebih dahulu kota Bandung. Kemudian setelah di zoom in terdapat dua cross, yaitu cross daerah Soreng dan cross daerah Lembang. Kemudian klik salah satu dari kedua cross tersebut. Kemudian klik detail. Kemudian klik unduh data. Tunggu data tersebut menjadi hijau semuanya yang sebelumnya berwarna merah. Untuk tahapan loading ini agak cukup lumayan lama, sekitar sampai 1 menit baru data tersebut menjadi data yang berwarna hijau sebelumnya. Pada data cross ini terdapat data dari tahun 1 tahun, tapi hitungannya 1 hari sampai 365 hari. Sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu formatnya menjadi tanggal per bulan, sehingga memudahkan kita mencari data per tanggal tersebut. Ini pada bagian ini udah terdapat data yang berwarna hijau sebagian. Tunggu hingga data tersebut hijau hampir seluruhnya. Setelah data berwarna hijau, kita harus mengubah format terlebih dahulu dengan mengklik format tanggal per bulan. Pada tanggal pengamatan sebelumnya, kita mengambil tanggal 23 bulan 4. Kemudian cari tanggal 23 bulan 4, kemudian klik pada tanggal tersebut. Kemudian pilih keranjang. Kemudian klik unduh download. Tulis tujuan penggunaan data sebagai praktikum survei GNSS. Selanjutnya checklist, klik continue. Kemudian pilih poin nomor 4 sebagai jawaban untuk kuesioner ini. Lakukan tahapan tersebut hingga selesai dan pilih poin nomor 4 pada tahapan ini. Setelah tahapan ke-10, klik finish. Kemudian data cross akan terdownload secara otomatis. Selanjutnya buka website yang sebelumnya, kemudian data cross yang udah terdownload, sekarang kita data cross CLBG dengan cara klik detail, kemudian klik unduh data. Tunggu data tersebut kembali berwarna hijau seperti tahapan sebelumnya. Dan
Tunggu data loading ini akan memakan waktu sampai 1 menitan. Seperti tahapan sebelumnya, ini data ini hitungannya 1 tahun, tapi bukan data per bulan atau tanggal, jadi hitungannya jadi 1 hari sampai 365 hari. Sehingga kita harus mengubah formatnya terlebih dahulu. Beberapa data udah berwarna hijau, tapi kita tunggu hingga semua hampir berwarna hijau secara merata. Setelah data berwarna hijau semuanya, kita harus mengubah format terlebih dahulu dengan format tanggal per bulan dengan cara klik format di atas atau DOY. Kemudian cari tanggal pada pengamatan tersebut, tanggal 23 bulan 4, kemudian klik. Kemudian klik keranjang, klik download. Kemudian isi tujuan penggunaan data sebagai praktikum survei GNSS. Kemudian klik checklist, klik continue. Kemudian isi kuesioner atau survei lagi seperti sebelumnya. Harus isi poin nomor 4 sampai tahapan terakhir atau tahapan 10. Next. Isi nomor 4, next. Isi nomor 4, naik. Nomor 4, next. Nomor 4, next. Isi bagus, finish. Data akan terunduh secara otomatis ke File Explorer. Sebelum melakukan tahapan yang selanjutnya, kita harus mengubah data GPS menjadi satu bagian atau satu folder, sehingga data GPS per ITN harus ada terdapat di satu folder tersebut. Kemudian klik file, kemudian praktikum GNSS, praktikum, terus membuat new folder dengan nama data, kemudian klik folder data, buat new folder baru dengan nama data GPS. Kemudian data ITN 22 di copy, kemudian paste di file data, kemudian data GPS tempelkan. Selanjutnya data di ITN 22 dan ITN 30 dan ITN 31 harus jadi bergabung menjadi satu di folder data GPS. Tempel. Selanjutnya data terakhir di ITN 31. Seperti sebelumnya, di copy, kemudian pindahkan ke data GPS, tempel. Setelah data GPS menjadi satu folder, selanjutnya kita harus membuka software HiTarget atau HGO. Kemudian klik 2 kali, akan muncul tampilan software HGO. Kemudian klik new project, klik export, kemudian klik file yang sudah dibuat tadi sebelumnya.
di PC, data di, kemudian praktikum GNSS, praktikum, pilih data, klik OK. Klik OK. Pada project properties, kemudian pilih tolerance. Pada standar, ubah ke user define, langsung klik OK. Untuk sistem koordinat, kita harus menginput data terlebih dahulu di @freefeed. Klik add, kemudian set Asia, kemudian pilih Indonesia, kemudian pilih UTM WGS 84 zona 48S, kemudian klik buka atau open. Selanjutnya sistem koordinat sudah di input, kemudian klik OK. Saja menu import file. Nah, kita harus select folder karena tadi sudah membuat satu folder menjadi terdapat 3 data GPS. Pilih penyimpanan folder di mana, kemudian ini praktikum GNSS, data GPS, klik OK. Tunggu loading sampai import selesai. Setelah import file selesai, kita harus export ke data Rinex. Klik export, menu export di atas, kemudian Rinex file, langsung klik OK aja. Tunggu tahapan sampai selesai. Bisa di close. Selanjutnya buka folder 0501/2024, buka folder Rinex. Kemudian data Rinex sudah terbuat. Untuk tahapan selanjutnya, kita harus membuat satu folder baru lagi. Ctrl A untuk data Rinex, salin, membuat new folder, data Rinex new. Oke, pindahkan data Rinex tadi, tempelkan. Kemudian file course harus di-extract terlebih dahulu dan klik kanan, tempel opsi lain, extract here. Kemudian data nav atau NAV buka, kemudian data tersebut di copy di blok semuanya, terus salin dan tempelkan di data Rinex new. Tempel. Selanjutnya data Rinex blok semuanya, salin, pindah ke data Rinex new, tempelkan. Setelah membuat data satu folder Rinex, kemudian kita harus membuka software untuk pengolahan datanya berupa software TBC yaitu Trim Business Center. Kemudian klik 2 kali, tunggu loading sampai selesai di software TBC-nya. Setelah muncul tampilan software TBC-nya, kita harus membuat new project dengan cara klik new project. New project, langsung klik OK. Tunggu lagi loading untuk new project-nya.
Kemudian kita mengatur untuk sistem referensi koordinatnya dengan cara klik pengaturan project, kemudian koordinat sistem, pilih change, pilih koordinat sistem and zone, pilih UTM dan 48 short, lalu klik next, pilih WGS 1984, klik next. Oke. Selanjutnya import file yang sudah dibuat di satu folder sebelumnya. Klik titik 3, cari file di Pratikum JNSS, Pratikum, data Renex Now. Oke. Setelah data import, kemudian klik blok semuanya, terus klik import, kemudian tunggu loading import file selesai. Pada tahapan ini, pada poin ID itu masih nomor seri alat, kita ubah nomor seri 137 menjadi ITN22 dan seri 445 kita ubah menjadi ITN30 dan nomor seri 641 kita ubah menjadi ITN31. Kemudian sudah membuat poin ID per ITN, kita ke menu antena. Pada manufacture ITN31 kita ubah menjadi hard target. Klik 2 kali. Kemudian ke method kita ubah menjadi bottom of antena mode pada ITN31. Kemudian kita masukkan nomor tinggi alat pada ITN 221661, kemudian ITN 30 1626, dan terakhir ITN 31 1,351. Hanya ke receiver. Untuk tahapan ini tidak ada diubah sama sekali secara default. Kemudian langsung klik OK sebagai tahapan selanjutnya. Klik OK, klik OK, klik yes. Kemudian kita harus ngeblok semua data hasil import untuk mengajukan proses baseline. Klik Ctrl A, kemudian ke survei, proses baseline, klik pada saat import proses baseline terdapat dua baseline yang dapat ada bendera, yaitu ITN31 dan ITN30, ITN31 dan ITN22, karena mereka horizontal precision-nya lebih tinggi dari 0,050. Jadi kita harus mengubah profesinya. Hanya kita bisa mengklik save terlebih dahulu. Kemudian buka session ke ITN 3122, klik kanan session editor,
besar, ada beberapa data yang banyak spasinya atau banyak jaraknya, itu langsung dihapus saja. Secara hapus manual itu akan lebih lama dalam penghapusannya. Apabila ke blok 3 data bisa di remove, itu kosong, data kosong, data kosong, data kosong, tarik ke kiri pojok, data kosong, itu data kosong, data kosong, data kosong, data kosong juga itu, dan data kosong. Kita harus menghapus atau menghilangkan data kosongnya terlebih dahulu. Kosong, data kosong, data kosong, kemudian rapiin lagi data-data yang kosongnya. Masih ada beberapa data kosong, bisa dihilangkan terlebih dahulu data kosongnya dengan cara klik bagian data, kemudian tarik ke ujung atau pojokan. Jangan sampai menghapus data biru dan merah pada satelit Yonas 2-30. Apabila dari antara data biru atau data hijau kehapus, pasti itu ada kesalahan sangat tinggi. Setelah session editor selesai, kita bisa menginput dengan cara klik OK pada perempatan. Klik OK pada session editor kalau sudah selesai semuanya. Tahapan session editor ini tergantung sama orangnya. Apa dia mau secara detail menghapusinya, kayak ada jarak-jarak itu satu persatu harus dihapus, atau ada secara langsung, kan soalnya itu datanya dikit, jadi kita harus bisa menghapus atau menghilangkan data tersebut dengan cara klik pada bagian data R atau data E nya. Apabila sudah melakukan tahapan pembuangan atau penghapusan data kosong, bisa klik bagian pojok kanan bawah, klik OK. Kemudian item 31, klik kanan, proses baseline, yes. Sekarang bendera kuning tidak ada dan horizontal precision-nya nurun dari 0,056 sekarang menjadi 0,042. Di bawah akurasi menjadi 0,050. Kapan kita save terlebih dahulu. Kemudian buka ITN 30 dan ITN 31 karena terdapat bendera kuning. Kemudian klik kanan pada ITN tersebut, kemudian pilih session editor. Pada tahapan session editor sama seperti sebelumnya, pada ada data yang terlihat jarang-jarang atau berjarak bisa menghapus
data seluruhnya dengan cara mengklik bagian nama data tersebut. Tarik dari ujung data sampai ujung yang kosong. Ini tahapan sama kayak tahapan sebelumnya, tinggal menghapus data kosongnya. Apabila kita menarik data kosong dan data di atas ikut, itu bisa di remove data yang kita ikut. Kemudian apabila data kosong yang biru tapi terdapat data hijau pun, itu tidak bisa dihilangkan karena itu akan menghilangkan data yang hijaunya juga. Masih terdapat data kosong, kita harus menghilangkan terlebih dahulu data tersebut. Apabila data kosongnya sudah tidak ada, bisa mengklik OK untuk next. Selanjutnya pengolahan. Masih terdapat data kosong, jadi harus secara detail untuk melihat data kosongnya ada di mana-mana. Dan ini juga session editor tergantung setiap orangnya, sebagaimana mereka menanggapi session editornya. Untuk secara misalnya ada data berjarak-jarak, apa mereka mau motong satu-satu atau motong yang jaraknya aja ke bagian kiri atau bagian kanan data kosongnya. Masih ada data kosong, jadi harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum ke tahapan OK-nya. Dan apabila kelihatan sudah tidak ada data kosong, bisa klik OK pada kanan pojok bawah. Setelah selesai session editor, bisa klik OK pada kanan pojok bawah. Klik OK,
kemudian klik ITN 31 dan 30, klik kanan, kemudian proses baseline dan yes. Pada horizontal precision terdapat nilai 0,034, itu di bawah akurasi dari 0,050 yang sebelumnya ada bendera kuningnya, dan bernilai precisionnya menjadi 0,0556 yang sebelumnya. Bisa save. Kemudian klik course CLBG sampai warna kuning, kemudian klik kanan add koordinat. Pada bagian tanda tanya kita bisa mengubah menjadi control quality seperti bagian di atas, jadi control quality, kemudian klik OK. Selanjutnya cross chunk, klik cross chunk sampai berwarna kuning, kemudian klik kanan add koordinat seperti sebelumnya, tanda tanya, klik control quality, dan tanda tanya yang di bawah control quality, lalu OK. Pada tahapan ini kita menggunakan menu bar survei dengan adjust network. Klik adjust network, kemudian pada poin ID dan tipe chunk grid harus di checklist pada bagian 2D-nya dan bagian E. Kemudian untuk cross CLBK sama, harus di checklist 2D-nya dan E. dan E di checklist. Kemudian klik adjust, klik yes, kemudian klik OK. Untuk melihat hasil data per baseline-nya, kita bisa menggunakan pengaturan atau report data baseline processing report, menunggu sampai loadingnya selesai. Tunggu loading untuk menampilkan data setiap baseline processing report-nya. Data akan muncul setiap baseline-nya. Selanjutnya, untuk melihat hasil koordinat
geodetik dan koordinat kartesian sama seperti yang tadi, menggunakan menu report untuk menampilkan hasil koordinatnya. Dan data per setiap baseline-nya terdapat 41 halaman. Kemudian menu reports, pilih nomor 5 Network Adjustment Report. Kemudian terdapat koordinat geodetik dan koordinat kartesia. Kemudian kita kembali lagi ke software TBC. Kemudian ini tahapan plot ke Google Earth. Pertama-tama zoom in dulu ITN 22, ITN 30, dan ITN 31. Untuk mempermudah kita blok al ITN 22, ITN 31, dan ITN 30 dengan cara blok dari kiri ke kanan. Jangan sampai dari kanan ke kiri, itu akan mengikat semua di blok. Setelah ITN 22, ITN 31, dan ITN 30 ke blok, kemudian pilih menu atau tool yang di atas, pilih menu home, kemudian pilih ke Google Earth, klik Google Earth, kemudian setting Google Earth, kita langsung apply, sehingga plottingan ini otomatis langsung masuk ke Google Earth. Hasil pengamatan jaring dengan menggunakan metode statik. Sekian dari hasil pengolahan data. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.